Halo adik-adik pejuang SNPTN dan SBMPTN di tahun 2021 ini. Masih semangat untuk mengikuti tes? Semangat! Oke, pada video kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman terkait tes SN maupun SB. Tapi sebelum lanjut, teman-teman dapat mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas beberapa penyebab yang bisa membuat kalian tidak lolos SN maupun SB. Nah, penyebab yang pertama itu kesalahan saat mengisi data di akun LTMPT. Nah, ini merupakan bagian yang sangat krusial dan sangat berpotensi menyebabkan kalian tidak lolos di SN maupun SB. Nah, mengapa? Karena mungkin di bagian pendaftaran itu kalian ada mengisi bagian-bagian yang salah. Misalnya pada nama kalian buat typo ya, atau namanya tidak sesuai dengan yang aslinya. Kemudian untuk tanggal lahir, kemudian tempat lahir. Nah, data-data ini mungkin kelihatan sepele, tapi ini sangat bermasalah nanti saat kalian proses memilih PTN. Nah, data-data ini akan dipakai. Ataupun mungkin kalian nanti ketika waktu penyeleksian data, itu kalian kemungkinan tidak lolos. Dan yang lebih parahnya lagi, itu jenis kelamin. Ada teman-teman SN atau SB itu yang saat mengisi itu salah jenis kelamin ya. Misalnya dia laki-laki tapi dibuatnya di situ perempuan. Jelas sekali ya kesalahannya. Jadi jika kalian mengisi jenis kelamin yang salah, pasti otomatis itu tidak akan lolos SN maupun SB. Mohon maaf, karena ini sangat berhubungan dengan kelanjutan nantinya. Nah, kemudian ada yang bertanya juga terkait masalah foto ya. Nah, di pendaftaran registrasi LTMPTN itu kalian kan upload foto. Nah, ada yang bertanya tentang fotonya. Misalnya fotonya lebar ya, kemudian ukurannya tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk resolusinya juga tidak sesuai. Nah, tapi menurut saya di bagian foto ini tidak terlalu menjadi masalah. Asalkan foto yang kalian upload itu foto kalian dan jelas saja. Nah, untuk ketentuan-ketentuan itu hanya sebagai formalitas. Mungkin hanya untuk menseragamkan agar semuanya sama ya. Nah, untuk di bagian foto. Oke, yang kedua yang bisa membuat kalian tidak lolos itu nilai rata-rata rapot kalian itu rendah. Nah, mungkin teman-teman di semester 1, semester 2, sampai semester 4 itu nilainya rendah. Nah, waktu semester 6 ini baru sadar bahwa nilai-nilai rapor itu sangat penting. Jadi, tidak bisa diubah lagi ya untuk nilai rata-rata rapot. Jika nilai rata-rata rapot kalian sudah rendah di awal semester 1, semester sampai semester 5, itu kemungkinan tidak bisa lolos untuk SN maupun SB. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena saingan kalian itu satu Indonesia. Bayangkan saja untuk lulusan tahun ini kalian bisa hitung ada jutaan ya atau ratusan ribu. Nah, sedangkan nilai kalian rendah. Peluang kalian untuk lolos itu sangat kecil sekali. Nah, ada kalian bisa kemungkinan untuk lolos, tapi di universitas yang tidak ternama, ataupun untuk prodi-prodi yang akreditasinya masih rendah. Misalnya akreditasi masih C atau D. Itu kalian ada kemungkinan untuk lolos. Tapi untuk seleksi sekolah saja mungkin kalian sudah tidak lolos.
Nah, maka dari itu, untuk teman-teman yang nilainya rendah atau nilai rata-rata rapotnya rendah, mungkin jangan berkecil hati ya. Masih banyak jalan untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri. Oke. Yang ketiga, penyebab yang bisa membuat kalian tidak lolos. Kuota sekolah sedikit. Nah, perlu diperhatikan juga untuk kuota sekolah. Nah, kuota sekolah ini berkaitan dengan akreditasi setiap sekolah. Nah, untuk sekolah yang memiliki akreditasi A itu mendapat jatah 40% dari jumlah seluruh siswa kelas 12. Nah, misalnya di satu angkatan itu kalian ada 100 orang, berarti 100 dikali 40 per 100. Berarti 40 orang ada kemungkinan bisa lolos SNPTN. Nah, untuk sekolah yang terakreditasi B itu mendapat jatah 25% saja ya. Hanya 25%. Nah, itu bisa kalian lihat. Kemudian untuk sekolah akreditasi C itu hanya mendapat 5% saja. Nah, makanya untuk mencari sekolah pada saat lulus SMP itu perlu diperhatikan juga akreditasinya. Karena ini berhubungan dengan saat kalian mendaftar SN atau SB nanti. Oke, selanjutnya penyebab yang bisa membuat kalian tidak lolos yaitu kuotanya sangat sedikit. Nah, perlu diperhatikan juga yang tes itu merupakan semua siswa SMA kelas 12 yang lulus di tahun ini ataupun yang lulus di tahun sebelumnya. Nah, tidak menutup kemungkinan misalnya yang dalam sekolah itu akreditasinya A. Tapi tidak semua kalian bisa lolos untuk SN atau SBMPTN. Itu berhubungan lagi dengan pilihan kalian. Misalnya dalam sekolah itu jumlah siswanya 100 orang, berarti yang lulus itu 40 orang untuk SN-nya. Tapi 40 orang ini tidak semuanya bisa lulus. Karena mengapa? Karena tergantung lagi kalian memilih jurusan di univ apa. Nah, jika kalian memilih jurusan yang banyak peminatnya dan saingan kalian itu banyak juga, otomatis kalian bisa tidak lolos. Nah, jika kalian memilih jurusan yang univnya tidak terlalu tinggi, misalnya di daerah kalian, itu ada kemungkinan bisa lolos untuk SN. Nah, jadi ketika kalian dinyatakan lolos untuk SN, itu perlu diperhatikan juga untuk memilih prodi maupun universitas. Kemudian selanjutnya, penyebab kalian tidak bisa lolos yaitu tidak ada prestasi. Mengapa saya bilang tidak bisa lolos jika kalian tidak memiliki prestasi? Karena saat kalian mendaftar SN itu, kalian mencantumkan sertifikat atau prestasi-prestasi yang pernah kalian raih selama kalian sekolah. Nah, jika nilai kalian saja rendah dan tidak ada prestasi, apa yang bisa kalian tunjukkan? Apa yang bisa kalian berikan? Dan apa yang bisa menjamin bahwa kalian bisa lolos? Sedangkan yang berprestasi misalnya peringkat 1 dan nilainya tinggi, itu ada kemungkinan bisa tidak lolos. Jadi untuk teman-teman yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan atau mengikuti lomba-lomba, itu sangat dibutuhkan sekali untuk sertifikatnya. Karena itu bisa menjadi pertimbangan untuk meloloskan kalian di perguruan tinggi yang kalian pilih. Nah, oke. Mungkin ini rangkuman dari beberapa penyebab-penyebab yang bisa membuat kalian tidak lolos di SNPTN dan SBMPTN.
Tapi pesan saya, jangan kalian berkecil hati jika tidak lolos SN. Nah, sedikit cerita, saya juga tidak lolos SNPTN ya. Nah, tapi saya bisa lolos SBMPTN. Puji Tuhan saya bisa lolos ya. Nah, jika kalian tidak lolos SNPTN, masih banyak jalan untuk kalian berkuliah. Oke, teman-teman tetap semangat. Cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk masuk perguruan tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya.